Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Analisis Kurikulum Matematika di diskusi 10. Kali ini topik kita adalah jenis dan bentuk asesmen formatif dan kaitannya dengan kompetensi matematika. Bersama saya Mona Amelia SPD dengan nomor induk mahasiswa 501132733. Berikut instruksi topik untuk diskusi 10. Perhatikan kembali standar kompetensi dan submateri yang sudah dipilih pada sesi-sesi diskusi sebelumnya. Setelah itu, rumuskanlah satu contoh jenis atau bentuk asesmen formatif untuk submateri tersebut dengan memperhatikan standar kompetensi yang dipilih sebelumnya. Mari kita flashback ke diskusi sebelumnya dengan memperhatikan kembali standar kompetensi. Yang pertama yaitu pemahaman matematis. Yang kedua adalah penalaran matematis, standar kompetensi yang ketiga yaitu koneksi matematis. Untuk standar kompetensi yang keempat yaitu representasi matematis, yang kelima adalah pemecahan masalah matematis, dan standar kompetensi yang keenam yaitu komunikasi matematis. Nah, untuk standar kompetensi dan submateri yang sudah dipilih pada sesi-sesi diskusi sebelumnya yaitu standar kompetensi tentang komunikasi matematis. Sementara submateri yang dipilih yaitu himpunan. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan ataupun kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga pendidik. Berikut contoh bentuk asesmen formatif tidak tertulis. Yang pertama, diskusi kelas. Yang kedua, penampilan drama. Yang ketiga, menghasilkan produk. Dan yang keempat, tes lisan. Dan masih banyak contoh lainnya. Sementara itu, contoh bentuk asesmen formatif tertulis diantaranya 1. Refleksi 2. Kuis 3. Esai 4. Jurnal 5. Dan lain-lain. Berikut hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu Guru dalam merancang asesmen formatif. Yang pertama, asesmen formatif tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapor siswa, keputusan kenaikan kelas, kelulusan siswa, ataupun keputusan-keputusan penting lainnya. Yang kedua, asesmen formatif dapat menggunakan berbagai macam teknik atau instrumen yang tujuannya memang untuk meningkatkan kualitas proses kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses kegiatan belajar yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan kegiatan pembelajaran merupakan satu kesatuan. Yang keempat, asesmen formatif menggunakan metode yang sederhana, sehingga umpan balik dari hasil asesmen formatif tersebut dapat diperoleh dengan cepat. Selanjutnya, hasil tidak hanya sekedar angka saja, melainkan asesmen formatif juga bisa menghasilkan informasi seputar kebutuhan belajar siswa dan lain. Kali ini, bentuk asesmen formatif yang kita pilih adalah kuis. Ada 3 indikator dalam kompetensi komunikasi matematis. Yang pertama, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematis secara tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Yang kedua, menghubungkan benda nyata, gambar, atau diagram ke dalam ide matematika. Yang ketiga, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Nah, untuk contoh soal kuis kita kali ini adalah dari 100 orang yang disurvei tentang kegemaran menonton acara televisi, diperoleh 68 orang gemar menonton sinetron, 42 orang gemar menonton berita, dan 10 orang tidak gemar kedua acara tersebut. Banyak orang yang hanya gemar menonton berita adalah... Mari kita tengok bagaimana tahap pembahasannya. Langkah awal, kita akan menghimpun semua informasi pada soal ke dalam kelompok diketahui, merubah bahasa Indonesia soal menjadi bahasa matematika dalam simbol matematika.
terlihat bahwa NS itu sebanyak 100 orang. Dan banyak orang yang suka nonton sinetron terhimpun dalam NA itu sebanyak 68 orang. Dan yang suka nonton berita terhimpun dalam simbol NB itu sebanyak 42 orang. Dan yang tidak suka keduanya itu sebanyak 10 orang. Terlihat banyak menggunakan simbol matematika. Kita lanjut pada kelompok yang ditanya. Tentukanlah banyak orang yang hanya gemar menonton berita saja. Nah, kita masuk pada kelompok jawab. Sebelum kita menjawab apa yang ditanya oleh soal, kita akan merubah bahasa atau informasi yang ada diketahui tadi ke dalam bentuk diagram Venn. Kali ini kita akan menggunakan komunikasi matematika dengan sangat baik sehingga bahasa-bahasa tadi terangkum pada diagram Venn yang bisa sama-sama kita lihat. Dengan memisalkan X terlebih dahulu adalah banyak orang yang suka menonton kedua acara tersebut. Sehingga yang hanya suka menonton sinetron saja terhimpun menjadi 68 dikurang X. Dan yang hanya suka menonton berita saja terhimpun ke dalam 42 dikurang X. Nah, pada diagram Venn terlihat bahwa 68 dikurang X ditambah X ditambah 42 dikurang X dan ditambah 10 itu sama dengan jumlah seluruh orang yang disurvei, yaitu 100 orang. Dengan menggunakan aljabar dan ketelitian, maka didapatkanlah X sama dengan 20 orang. Namun, yang ditanya bukanlah banyak orang yang suka keduanya, melainkan yang ditanya adalah banyak orang yang hanya gemar menonton berita saja. Sekali lagi, dalam menjawabnya dibutuhkan komunikasi matematika yang sangat baik. Nah, maka banyak orang yang gemar nonton berita saja dapat dicari dengan 42 dikurang X. Substitusikan nilai X-nya 20, maka didapatkan 42 kurang 20 sebanyak 22 orang yang hanya gemar menonton berita saja. Mari kita lakukan telaah. Yang pertama, dari kasus terlihat bahwa kalimat soal sangat sederhana, namun penuh dengan kata kunci, sehingga perlu diekstraksi ke dalam kalimat matematika. Yang kedua, memahami informasi yang diberikan soal pada tahap awal harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk kalimat matematika, berupa apa yang diketahui, serta apa yang ditanya atau yang dicari. Yang ketiga, dalam menemukan jawaban, tak terlepas dari kemampuan mengkomunikasikan atau menerjemahkan apa yang diketahui, ditanya, lalu mengubahnya ke dalam bentuk diagram Venn. Sehingga dengan komunikasi yang baik dan menerjemahkan diagram tersebut dapat ditemukan solusinya. Demikianlah tanggapan saya mengenai topik diskusi 10 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.